Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PMC, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto. Kita akan melanjutkan lagi sobat untuk mengulas atau mereview dari beberapa buah pusaka yang sudah dalam keadaan diserviskan warangkanya dan juga untuk dibilangnya sudah saya warangi. Oh ya, untuk di episode kita kali ini sobat, saya ingin mereview atau mengulas dari salah satu pusaka Madura. Jadi beberapa waktu lalu itu saya sempat dikejar-kejar oleh subscriber saya gitu. Salah satu subscriber saya bahwasanya, "Mas, mana ini untuk kelanjutan dari keris Yudogatinya," katanya gitu. Karena kapan hari itu sebenarnya saya sudah pernah mereviewnya gitu. Waktu masih dalam keadaan kotor. Jadi kelanjutannya itu sama beliau itu ditunggu gitu loh. Nah, ini nanti di video ini sobat saya ingin mengajak kalian untuk mengulasnya bersama-sama. Bahwasanya dulu saya mendapatkan ini, kata pemiliknya ini adalah ini Mas, untuk di dapurnya adalah dapur sinom. Dapurnya adalah dapur sinom katanya gitu. Lalu untuk di kerisnya sendiri ini ada yang bilang ini keris Yudogati Mas. Ada juga yang bilang ini keris garap dalam Keraton Sumenep, katanya seperti itu. Wah, luar biasa berarti. Dan kebetulan saya juga mempunyai seorang teman gitu. Kok banyak banget ya slabnya. Saya punya teman di Madura gitu. Saya tanyakan wujud dari pusakanya. Mas, ini kira-kira benar nggak ini untuk di kerisnya masuk digarap dalam Keraton Sumenep? Kata dia setelah dilihat, oh ya ini masuk digarap dalam, tapi setiap penilaian tiap orang itu kan terkadang berbeda-beda sobat. Ada yang oh enggak ini masuk di Madura gitu saja. Ada yang oh iya ini masuk di garap dalam keraton. Terkadang seperti itu. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya sobat. Nah, ini untuk di warangkanya, sebenarnya ini bukan warangka aslinya tapi sudah saya ganti. Saya bisa dikatakan ingin menghargai dari wujud pusakanya. Semalam tuh saya berdiskusi dengan salah satu rekan saya gitu. Salah satu rekan saya bahwasanya salah satu dari poin kita waktu berdiskusi adalah kalau pusaka itu gitu. Kalau pusakanya bagus, hargailah pusaka tersebut dengan memberikan warangka yang juga layak, katanya gitu. Karena tidak jarang sobat bahwasanya pusaka-pusaka bagus itu terkadang itu warangkanya kadang juga patah ataupun juga keropos dan kotor dan juga yang lainnya gitu. Nah, seperti itu. Saran dari teman saya, kalau memiliki pusaka gitu, apalagi yang berkelas yang bagus gitu ya. Dalam artian bagus itu dia langka, dapurnya langka dan masih termasuk tus, jadi bisa dikatakan masih utuh gitu. Nah, alangkah baiknya warangkanya itu kamu berikan warangka yang layak agar bisa dikatakan untuk menghargai dari pusakanya. Saya memang iya benar juga sih. Kalau untuk saya memang selama ini kalau saya menemui dari pusaka-pusaka yang seperti itu sekurang-kurangnya gitu loh. Setidaknya saya serviskan warangkanya, meskipun katakannya tidak saya ganti dengan yang baru yang bagus, tapi setidaknya itu saya bersihkan. Nah, itu seperti itu. Tapi juga ada juga loh ini sobat, rekan yang lebih memilih warangkanya dibiarkan apa adanya. Jadi meskipun kerisnya bagus, saya ini lebih memilih ini keautentikannya Mas Tony, katanya gitu. Nah, semuanya tergantung di selera masing-masing sobat. Oke, kita akan melanjutkan lagi sobat. Nah, ini adalah yang akan kita review untuk di episode kita kali ini. Untuk di warangkanya sendiri ini masuk di warangka Ladran Surakarta. Sangat menawan sekali, sangat menyenangkan sekali ini. Dan kayunya ini mungkin ini adalah kayu telesium. Nah, nginden seperti ini sobat. Nah, poin pembahasan kemarin ya semalam dengan teman saya itu juga salah satunya adalah tentang kepemilikan dari sebuah pusaka. Bahwasanya kalau zaman dulu ini bro bilang seorang petani nggak mungkin lah memiliki keris dengan dapur kayak Megantoro ataupun juga berganan singo ataupun juga berganan nogo. Jadi kalau untuk petani ya kebanyakan rata-rata yang dimiliki kemungkinan besar adalah berjenis dapur kayak brojol ataupun juga berdapur kayak tilam upi seperti itu. Itulah kenapa sobat bahwasanya
peredaran dari dapur brojol dan juga dapur tilam utih itu lebih banyak dibandingkan keris-keris berdapur lainnya, itu seperti itu. Tapi saya pikir-pikir ya memang benar juga ya, mungkin kalau zaman dulu kan memang rakyat gitu, rakyat kan lebih banyak gitu, lebih banyak, jadi bisa dikatakan pusakanya yang berkelas berdapur kayak brojol, kayak tilam utih itu memang banyak sekali beredar. Tapi tidak menutup kemungkinan sobat, bahwasanya seorang katakanlah apa ya, kayak orang kaya ataupun juga bisa dikatakan pemimpin memilih berdapur brojol dan juga tilam utih, ya ada saja kalau menurut saya seperti itu. Oke, kita akan melihat sobat, ini adalah pusaka yang akan kita review untuk di video kita kali ini. Coba kita akan melihatnya ini. Nah, ini adalah pusakanya, dan ini saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji yang ada di Jawa Tengah kalau nggak salah ini sobat. Nah, ini menurut keterangan dari pemiliknya, ini adalah keris Yudogati, tapi ada juga Mas Tony yang bilang itu garap dalam keraton Sumenep. Berarti ini bisa dipastikan bahwasanya untuk di kerisnya ini adalah keris Madura Sepuh. Nah, seperti ini. Untuk di dapurnya, kemarin beliau itu bilangnya kerisnya dapur Sinom. Tapi setelah saya cari sobat, setelah saya ini cari di buku, ternyata keris ini masuk di Sinom Worawari. Jadi perbedaan dari Sinom dan Sinom Worawari itu di apanya Mas Tony? Nah, ternyata setelah saya melihat, saya teliti, di bagian pinggirannya ini ada gusennya sobat. Nah, ini ada gusennya, dan ini juga ada keruingannya. Nah, inilah yang membedakan keris dengan dapur Sinom dan juga Sinom Worawari. Nah, ini coba akan saya balik untuk kameranya biar sobat semuanya juga bisa melihat lebih detail tentang dapur pusakanya seperti apa, sekaligus nanti saya bacakan sedikit filosofi dari dapur Sinom Worawari, dan juga nanti akan saya ajak kalian untuk melihat ricikan di buku dapur. Baiklah sobat PMC, kita akan melanjutkan lagi untuk belajar bersama-sama mengenal dari Tosan Aji Nusantara. Nah, untuk di video kita kali ini sobat, yang akan kita jadikan ini bahasan yaitu dapur Sinom Worawari yang saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji saya. Coba kita akan melihat. Nah, saya ajak kalian untuk melihat dari warangkanya dulu ini sobat. Nah, coba kalian amati ini. Ini adalah warangkanya yang begitu indah banget. Sangat apa ya, bisa dikatakan sangat serasi sekali bahwasanya pusakanya bagus dan warangkanya pun juga terbilang bagus, meskipun lah katakanlah tidak semewah. Nah, tidak semewah gitu. Tapi setidaknya ini juga sudah bisa dikatakan pantas untuk disandingkan dengan pusakanya. Nah, ini sobat, ini adalah pusaka dengan dapur Sinom Worawari. Nah, di dalam pengetahuan Tosan Aji saya sobat, untuk di Sinom dan juga Sinom Worawari, dia bedanya ada di, nah ini adalah gusen di pinggiran bilanya ini. Nah, seperti ini, dan juga di sini ada keruingannya. Nah, agak apa ya, cekung gitu sobat. Inilah yang membedakan keris Sinom dan juga Sinom Worawari. Coba kita akan melihat di buku dapur sobat, sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama ini ya. Nah, ini kalau kalian melihat, ini yang satu berdapur Sinom dan yang satunya ini berdapur Sinom Worawari. Kalau kita melihatnya di sini, nah sekilas ini hampir sama sobat. Nah, kalau kalian amati sekilas ini hampir sama. Hanya saja kalau untuk di bagian Sinom Worawari ini sobat, ini di bagian pinggirnya ini, nah ini adalah ada gusennya. Nah, coba kita baca bersama-sama tentang ricikannya. Dapur Sinom Worawari, dia memiliki sekar kacang. Ada sekar kacangnya, ada jalannya, dan juga ada lambe gajahnya. Lalu ada sogokan, nah sogokan 2, lalu juga ada tikel alis. Nah, ada tikel alisnya, lalu juga ada serawean. Nah, ada serawean dan juga ada gereneng. Lalu di sini ada yang namanya gusen. Nah, di bagian pinggir lah ini di bagian pinggiran inilah yang namanya gusen sobat. Nah, ini menurut di buku dapur. Coba kita akan melihat di tabel buku yang satunya lagi sobat. Nah, bentar. Nah, keterangan tentang dapur Sinom. Nah, ini Sinom. Coba. Nah, di sini ada keterangan tentang
dapur Sinom Worawari. Nah, sebenarnya untuk ricikannya hampir sama. Nah, kalau yang di atasnya ini Sinom, yang ini Sinom Worawari. Nah, satu ini ada itu kembang kacangnya, lalu juga jalen, ada lambe gajah, lalu di sini ini ada pecetan. Nah, ada pecetan, lalu juga ada tikel alisnya, lalu juga ada sogokan depan, sogokan belakang, lalu di sini ada serawean. Nah, lalu ada gereneng. Nah, kalau untuk di Sinom cuma nyampe di sini saja, gereneng gitu saja. Nah, kalau untuk di Sinom Worawari sobat, ini ada tambahannya di sini. Nah, ini keterangannya adalah di sini yang namanya keruwingan. Nah, ini ada keruwingan. Badan bilah, kalau di sini keterangannya badan bilah berkeruwingan dan gusen kiri kanan. Jadi ada keruwingan dan juga gusen. Nah, ini yang dinamakan keruwingan. Nah, bagian yang agak cekung di sini. Nah, kalau diraba seperti ini dia akan terasa, dan juga di pinggirannya inilah yang dinamakan gusen sobat. Nah, jadi untuk di dapur ini menurut pengetahuan Tosan Aji saya dan juga menurut di kedua buku ini tadi, ini masuk di Sinom Worawari. Tetapi ada juga ini dapur Sinom Worawari itu yang ada ini kayak apa ya, kayak duri-durinya di sini loh. Nah, ini juga ada yang seperti itu. Nah, oke sobat, ini adalah untuk di ricikannya. Nah, setelah ini saya ingin membacakan sedikit filosofi dari dapur Sinom Worawari, sekaligus kita akan mengetahui apa sih sebenarnya Worawari itu. Nah, kalau Worawari itu sobat, itu adalah setelah saya sebenarnya sempat bingung sebenarnya apa sih Worawari itu. Nah, ternyata saya juga mendapatkan keterangan bahwasanya Worawari itu adalah nama lain dari bunga sepatu. Nah, coba akan saya bukakan di buku ini. Nah, ini kalau kalian melihat di sini ada keterangan Worawari. Nah, Worawari di sini ini adalah kembang sepatu. Kalau kalian mencari di ini di Google pun juga akan muncul bahwasanya keterangan Worawari itu adalah nama lain dari bunga sepatu sobat. Oke, Sinom Worawari adalah sinom dapat diartikan sebagai daun pohon asam muda atau rambut yang berada di dahi yang halus dan lembut. Bisa juga sinom itu adalah bentuk ini tembang dalam kelompok sekar macapat atau mocopat. Nah, lanjut lagi bahwasanya dan Worawari ini artinya adalah bunga sepatu. Sinom ini memiliki sifat yang masih enom atau muda, seperti anak kecil yang baru mencari dunianya. Keris sinom ini merupakan perlambang hidup yang mudah beradaptasi, bisa memanfaatkan waktu dengan baik dan pintar membawa diri secara tepat dalam lingkungan pergaulan. Tuahnya ini diyakini berkaitan dengan pengayoman, kerejekian, daya pengasih, pagar diri, dan pelancar meraih jabatan, serta untuk pangkat dan derajat. Nah, itu adalah salah satu bisa dikatakan esoteri, tuah yang diyakini dalam keris dengan dapur Sinom Worawari. Kalau untuk di pamornya sobat, ini kalau saya melihat kayaknya ini masuk di pamor ngulit semongko kalau saya. Nah, coba kalian amati bentuk dari pamornya ini kayak pamor luluan. Ini ciri khas dari pamor-pamor Madura sepuh seperti ini sobat. Nah, ini sekaligus juga menjawab bahwasanya beberapa waktu yang lalu saya sempat dikejar-kejar oleh salah satu subscriber saya, mungkin berdomisili di Madura gitu ya. Jadi beliau sangat ingin sekali gitu keris Sinom Worawari ini diulas. Jadi saya ini katakan kepada beliau, Pak, untuk di kerisnya masih saya warangi dan juga untuk diwarangkannya masih diserviskan. Biar nanti kalau sudah selesai semuanya akan saya lanjutkan untuk mengulasnya kembali. Nah, ini adalah salah satu ini adalah kelanjutannya, ini adalah jawabannya ini sobat. Kita lanjutkan lagi untuk di pamornya. Pamor ngulit semongko ini dipercaya dapat memperluas pergaulan, disukai banyak orang, dan memudahkan pemilik dalam mencari rezeki. Intinya jika kita pandai bergaul dan disukai oleh banyak orang, maka pintu rezeki ini akan terbuka lebar karena peluang bisa datang dari mana saja. Salah satunya adalah dari pertemanan atau relasi. Nah, ini yang dikatakan oleh pemiliknya.
ada yang bilang ini keris Yudogati. Nah, karena ada di bagian ini, di bagian tengahnya ini ada apa ya, bisa dikatakan odo-odonya sangat jelas banget ini. Nah, ada yang bilang ini keris dengan garap dalam keraton Sumenep. Nah, jika ada yang punya pendapat lain, saya persilakan sebagai bahan kita untuk berdiskusi dan belajar bersama-sama dalam dunia Tosan Aji. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Kita akan melanjutkan kembali sobat untuk mereview di pusaka berikutnya. Nah, pusaka ini saya dapatkan konon dari hunternya gitu. Ini adalah bisa dikatakan pusaka keluarga. Nah, seperti apa sih wujud dari pusakanya? Kita akan mereviewnya di video berikutnya sobat.